Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 26 Maret 2021 dengan judul Lazarus dibangkitkan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ayat inti, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yohanes 11 ayat 4. Keterangan, penundaan Kristus 2 hari setelah mendengar bahwa Lazarus sakit bukanlah suatu pengabaian atau penolakan di pihaknya. Ini harus menjadi suatu dorongan semangat bagi kita. Kita harus bersandar pada Tuhan dan menantikan Dia dengan sabar. Jawaban kepada doa kita mungkin tidak datang selekas yang kita inginkan, dan mungkin juga tidak persis seperti yang kita telah minta. Tetapi Dia yang mengetahui apa yang terbaik bagi anak-anaknya akan mencurahkan suatu kebajikan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita telah minta, jikalau kita tidak menjadi tanpa iman dan tawar hati. Kristus tidak hanya memikirkan orang-orang yang dikasihi di Betania, Ia juga memikirkan pelatihan murid-muridnya. Mereka harus menjadi wakil-wakilnya kepada dunia, agar berkat-berkat Bapa dapat mencakup semua. Demi kepentingan mereka, Ia membiarkan Lazarus mati. Kalau sekiranya Ia memulihkannya dari kesakitan kepada kesehatan, mujizat yang menjadi bukti yang paling pasti akan tabiatnya yang ilahi itu tidak akan diadakan. Kalau sekiranya Kristus ada di kamar sakit itu, Lazarus tidak akan mati, karena iblis tidak akan mempunyai kuasa atas dia. Dalam hadirat pemberi hidup itu, maut tidak dapat membidik anak panahnya pada Lazarus. Ia mengizinkan Lazarus berlalu di bawah kuasa kematian, dan kedua perempuan bersaudara yang menderita melihat saudaranya dimasukkan ke dalam kubur. Kristus mengetahui bahwa ketika mereka melihat wajah saudaranya yang mati itu, iman mereka pada penebus mereka akan dicobai dengan keras. Demikianlah Ia sedang memangkas cabang-cabang agar dikeluarkannya lebih banyak buah. Ia mengetahui bahwa karena pergumulan yang sekarang mereka sedang lalui, iman mereka akan bersinar dalam kuasa yang jauh lebih besar. Kepada semua orang yang menjangkau hendak merasakan tangan Allah yang menuntun, saat kekecewaan yang paling besar merupakan saat bila pertolongan ilahi paling dekat. Dari setiap pencobaan dan setiap ujian, Ia akan membawa mereka keluar dengan iman yang lebih teguh serta suatu pengalaman yang lebih limpah. Saudaraku yang kekasih, apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan dengarkan. Namun terkadang tidak langsung kita memperolehnya, karena ada maksud Tuhan untuk kita tetap percaya dan melihat bahwa apa yang Tuhan rancangkan jauh lebih besar daripada apa yang kita minta. Karena Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera, dan kita akan melihat kemuliaan Allah dalam rancangan tersebut. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang di sorga, Allah yang maha kuasa, Allah yang merancangkan perkara-perkara yang ajaib untuk kehidupan kami. Kami datang di pagi hari ini bersyukur karena berkat dan kasih karunia Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kehidupan. Dan di pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan
menyertai ketika kami mengadakan perjalanan kegiatan sepanjang hari ini. Kiranya berkat-berkat sorga tercurah atas kami. Kami dilindungi, kami diberikan kekuatan dan kesehatan, kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Inilah doa kami. Kami bawa melalui nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.